Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indikator ekonomi makro Islam. Eh, yang pertama ialah tentang indikator dalam ilmuwan ekonomi makro. Indikator ekonomi makro ialah data statistik yang mencerminkan keadaan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Indikator ekonomi makro juga bisa disebut sebagai suatu cara untuk mengukur dan menganalisa sebuah perekonomian makro dalam suatu negara. Fungsi indikator ekonomi makro bagi masyarakat ialah sebagai dasar perencanaan perekonomian untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang akan terjadi di masa depan. Adapun indikator dan ekonomi makro ialah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta suku bunga. Pertumbuhan ekonomi juga disebut sebagai masalah makro dalam jangka panjang di sebuah negara. Pertumbuhan sebuah perekonomian juga bisa disebut sebagai perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu negara yang berkesinambungan untuk menuju kepada perubahan sebuah keadaan yang lebih baik. Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi yang menandakan bahwa terjadinya kenaikan harga dalam sebuah barang secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Ketika harga yang naik terdapat pada satu atau dua barang, maka hal tersebut tidak dapat dinamakan sebuah inflasi, kecuali kenaikan harga pada barang tersebut dapat mempengaruhi pada harga barang lain secara luas, maka itu dikatakan sebagai inflasi. Suku bunga adalah sejumlah uang yang diterima oleh lender atau pemberi pinjaman ketika mereka memberi pinjaman yang harus dilunasi oleh borrower atau peminjam, atau bisa dikatakan sebagai sejumlah uang yang harus dilunasi oleh borrower yang akan diterima oleh lender. Terus selanjutnya adalah industri dalam skala makro. Sektor industri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perluasan sektor produksi tidak hanya terpaku terhadap kemajuan volume produksi, tetapi juga mengacu terhadap jumlah barang yang diproduksi, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan industri sebagai salah satu kegiatan perekonomian yang mengelola suatu bahan mentah atau menggunakan sumber daya industri menjadi barang yang bernilai serta memberi kemanfaatan yang tinggi, seperti halnya industri manufaktur. Terus yang selanjutnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas pelaku yang mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan kerja atau bertemunya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja juga bisa disebut sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang berperan sebagai penjual ialah orang yang mencari pekerjaan, sedangkan yang berperan sebagai pembeli ialah orang yang mencari tenaga kerja. Diadakannya pasar tenaga kerja ialah untuk mengkoordinasi pertemuan antara pencari kerja dengan orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Dan terakhir ialah perdagangan dalam skala makro. Dengan keterbukaan perekonomian dunia, maka perdagangan internasional sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Adanya suatu negara melakukan perdagangan internasional itu karena dua alasan, yaitu yang pertama, di setiap negara pasti memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, sehingga dengan melakukannya perdagangan, maka keuntungan perdagangan atau gain from trade akan diterima oleh kedua belah pihak. Terus yang kedua ialah suatu negara melakukan perdagangan bertujuan untuk mencapai skala perekonomian atau economics of scale dalam produksi. Maksudnya ialah ketika suatu negara hanya dapat menghasilkan sejumlah barang tertentu atau spesialis, maka negara tersebut dapat menghasilkan barang tersebut dalam skala besar dan lebih efisien dibandingkan ketika suatu negara tersebut menghasilkan semua jenis barang tetapi tidak efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.